Ya ngapain ikut organisasi mahasiswa, buang-buang tenaga, buang-buang duit gitu. IO versi mahasiswa, itulah organisasi mahasiswa. Dan itu tidak dibayar. Tidak. Ngapain demo? Emang didengerin sama pemerintah kan gitu. Kan sekarang juga banyak demo-demo yang dalam tanda kutip ditunggangi gitu oleh oknum-oknum tertentu gitu loh. Mahasiswa ini sebenarnya kadang nggak tahu yang di demo itu apa. Sekedar ajakan teman untuk ya nanti kita kumpul di sana, kita demo gitu. FOMO. Nah, kayak gitulah Tiba-tiba bahasanya. bawa amplop. Nah, itu saya tidak tahu ya itu. Di ospek itu ada mahasiswa yang memang banyak sekali mahasiswa itu bahkan satu kampus. Ketika ada tamu yang berasal dari lingkungan pemerintahan, mereka datang berikan materi, justru mahasiswanya membalik badan dengan anggapan bahwa ini adalah cara saya untuk kebebasan berekspresi. Saya tidak mau mendengarkan ini, maka saya tidak mau berada di situ. Proker ini untuk siapa? Program kerja ini untuk apa gitu ya? Masih relevankah program kerja ini gitu? Benar. Banyak yang cuma turunan dari yang kabinet lalu ikut-ikutan dibuat lagi. Dari zaman kolonial masih diteruskan. Masih aja. Dan kadang alumni ada yang protes kok. Kok namanya ganti? Masa ya sekarang 2025 sama kayak 98 gitu, 2000 juga enggak juga gitu kan. Nah, pasti ada perkembangannya. Bisa aja kura-kuranya tapi nggak di kampus, tapi kura-kura di organisasi lain, kuliah rapat, dan kuliah kegiatan nggak langsung pulang gitu. Tapi banyak yang mengejudge orang kuliah pulang itu mereka nggak nggak ikut apa-apa, nggak aktif apa-apa, nggak berpartisipasi apa-apa. Padahal konteksnya hanya di dalam kampus. Berarti orang yang tidak join organisasi bukan disebut orang yang tidak aktif ya? Tetap bisa aktif tapi di luar organisasi mahasiswa ya. Betul. Sebenarnya ikut organisasi atau enggak itu pilihan masing-masing gitu ya. Dan mahasiswa ini walaupun tidak ikut organisasi tapi mereka juga bisa berperan sebagai agen perubahan tadi melalui berbagai hal, melalui berbagai media. Salah satunya media yang bisa digunakan adalah media teknologi. Ya, media sosial gitu ya. Yang itu bisa digunakan untuk mahasiswa bisa bersuara dan juga menyampaikan aspirasi dan pendapatnya gitu. Halo Sobat Podcast, selamat datang kembali di Wonder Home Library Podcast bersama gue Alfian. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen anak muda, di mana kita punya tagline Triple N, ngobrol ngalor ngidul. Yes, asik kan? Ada yang kurang kayaknya. Ngetan ngulon. Bisa. Ini sebenarnya tagline yang bisa dipikirkan besok lain kali ya sebenarnya. Tapi cuma dadakan aja. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai masalah yang relate sekarang ini. Karena waktu-waktu ini kita bertepatan dengan masuknya mahasiswa baru, khususnya kita yang sekarang ada di Jogja dengan kampus yang begitu banyaknya. Pasti banyak sekali anak muda yang pengen tahu tentang topik ini. Di mana kita akan berbicara mengenai topik yang sangat hangat sekali tentang organisasi mahasiswa. Dan saya tidak sendiri hari ini karena saya didampingi oleh 3 teman saya yang sudah berpengalaman di bidang keorganisasian, terutama organisasi mahasiswa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di depan saya ada Bung Iqbal. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Bung. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat itu artinya sehat banget. Kayak orang Jawa itu, waduh, ada banget yang sehat. Oke. Tapi bukan saya buat. Emang Jogja kan ngono ya penekanannya. Yes. Emang saya suka dengan Iqbal ya. Dan di sampingnya ada Bung Fatah. Selamat siang, Bung Fatah. Selamat siang, Bung. Sehat, Bung Fatah? Alhamdulillah. Kesibukannya sedang ngapain? Sekarang saya sedang melakukan praktik pendidikan, Mas. Oh yes, di mana tuh? Di sekolahan. Di sekolah. Ya. Itu karena seluruh NJ sedang melakukan itu ya? Sedang melakukan itu, betul sekali. Oh, Begitupun Mas Al sudah selesai tapi Sudah ya. selesai kalau saya. Sorry Mas Bro. Semoga diberikan kelancaran ya. Amin. Dan di samping saya juga ada salah satu orang yang paling berpengalaman di sini bidang organisasi. Mas Rito. Gimana Mas Rito? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Rito. Biar kayak presiden kita. Iya, terus kita bilang solid. Waduh, saya solid nanti. Sholat pasnya. Ya, kalau orang Jawa jadinya solid. Solid. Mas Rito, gimana kesibukannya hari ini? Ya, masih seperti biasa, Mas. Ngapain? Kalau sekarang baru ke podcast kebetulan. Oh, iya, saya juga ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan berbicara mengenai organisasi mahasiswa ya. Tampaknya ini sangat hangat sekali untuk bicarakan karena
kayaknya kalau waktu-waktu sekarang mahasiswa tuh banyak yang pengen ini antara join organisasi apa enggak gitu ya. Karena banyak sekali organisasi yang sedang melakukan rekrutmen, kaderisasi lah istilahnya kalau teman-teman ini kan sudah berpengalaman di organisasi ya. Ini mungkin pertanyaan buat semuanya aja. Saya pengen tanya satu pertanyaan untuk dijawab semuanya. Masih relate kah untuk bergabung dengan organisasi pada zaman sekarang? Saya minta Bung Iqbal terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, terima kasih Bung Al. Oke, kalau menurut saya, karena berhubung kemarin itu ada pertanyaan salah satu maba juga, itu ngechat saya. Ya, khususnya itu tepatnya itu di utara rumah saya, tetangga saya itu kan maba UNJ juga, PGSD. Nah itu tuh bingung, Mas. Ya ikut UKM organisasi apa piye yo? Ben untuk poin PEM. Nah itu yang menjadi unggulan mereka itu hanya poin PEM sebenarnya yang diketahui. Poin PEM ini apa? Poin PEM itu prestasi mahasiswa. Jadi poin-poin yang itu kan nanti ada tanggungan ya. Tanggungan berapa ya kalau di UNJ sekarang 80 ya kayaknya. Nah 80. Nah itu makanya mereka itu taunya ikut organisasi, ikut partisipasi acara itu hanya pengen adanya poin PEM. Nah jadi tetangga saya itu bertanya kepada saya, ini baiknya ikut yang mana gitu. Nah kalau menurut saya sendiri relate atau enggaknya itu tergantung dirinya masing-masing. Karena melihat dari situasi yang ada sekarang kan banyak sih organisasi yang memang dimasuki orang-orang yang memang mau meluruskan dan membelokkan organisasi tersebut. Makanya harus kita tahu dulu diri kita itu sudah bisa mengatur dirinya itu atau belum. Nah itu nanti tergantung dengan dirinya masing-masing gitu Mas. Oke, berarti Bung Iqbal dalam kubu pro atau kalau dari saya lebih ke dua-duanya, netral, seimbang, netral aja. Ada kayak persneleng netral kubunya tergantung. Oh tergantung, tengah-tengah. Oh sini Bung Iqbal ini sangat tengah-tengah sekali. Kalau Bung Fatah, gimana jawabannya? Mungkin dari saya dulu atau dari Bung Ridho dulu? Bung Fatah dulu. Bung saya dulu. Ini paling pengalaman jadi kita tahu. Oke. Pressure nih. Pressure. Aku pressure. Jangan lupa pinjemnya. Kalau dari saya ini ya, tadi kan Bung Iqbal udah netral. Iya. Kan kita kan harus ada bedanya gitu. Kalau saya sendiri masih bisa relevan. Masih bisa relevan? Bisa relevan. Oke, ini menarik nih. Karena ya mungkin menurut pengalaman aja gitu. Saya dulu waktu SMA, waktu SMP nggak ikut kegiatan apapun, nggak ikut OSIS, nggak ikut yang lain-lain gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang sama juga nanti boleh silakan ketik di kolom komentar gitu ya. Kalau memiliki pengalaman yang sama. Boleh di komen nanti. Nah, ketika kuliah ini kebetulan terjerumus dalam tanda kutip dalam dunia organisasi gitu. Dan menurut saya ketika kita bisa tahu arahnya kemana dan tidak terbawa terbawa arus maksudnya, nah itu kita bisa lebih mengamalkan ya nilai-nilai bagaimana organisasi mahasiswa pada umumnya gitu. Seperti mungkin bagaimana cara kita untuk memimpin, minimal memimpin diri sendiri. Mungkin bagi maba ya, dari SMA ke kuliah ya sudah seharusnya minimal tuh kita bisa memimpin diri kita sendiri. Diri sendiri lah minimal mungkin. Betul. Untuk kemudian nanti kalau misalnya kita jadi pemimpin di situ ya kita bisa memimpin orang lain atau mendorong orang lain, setidaknya seperti itu. Dan soft skill kan kita juga dapatkan, terus seperti public speaking, terus kemampuan untuk negosiasi mungkin, critical thinking dan lain sebagainya itu pasti akan terasah ketika kita ikut organisasi seperti itu. Oke, berarti semua hal tadi itu sebenarnya bisa didapatkan ketika join organisasi mahasiswa ya? Bisa. Jadi Bung Fatah berada di kubu pro kayaknya masih relevan untuk ikut itu ya. Betul. Oke, ini sudah ada jawaban yang satu netral, yang satu pro. Saya berbalik tanya kepada Mas Ridho. Gimana pendapat Mas Ridho? Apakah masih relevan untuk mahasiswa itu bergabung dengan organisasi kemahasiswaan? Enggak. Ini saya suka jawabannya. Kenapa? Karena aku bisa menyebutnya organisasi mahasiswa itu sekarang udah jadi IO.
IO. Kalau teman-teman tahu IO kan event organizer ya. Iya. Event organizer itu rata-rata ya mereka menggarap sebuah event itu dibayar. Tapi kalau organisasi mahasiswa malah kita yang membayar, kita yang jerih payah, kita iuran dan lain-lain sebagainya, kita nyari sponsor. Sedangkan kalau kita menggarap sebuah IO, kita dapat gaji kan dari sebuah IO tersebut. Iya benar sih, benar. Nah, jadi aku bisa sebut aja IO versi mahasiswa. Itulah organisasi mahasiswa. Dan itu tidak dibayar. Tidak. Tapi kan ada pendanaan lain selain dari situ. Nah, disitulah yang malah menuntut mahasiswa untuk yang namanya membuat laporan tidak sesuai aktualnya, tidak sesuai faktanya. Ini. Banyak sekali nih mahasiswa yang malah ada nih, mungkin pelatihan menyusun sebuah LPJ, menyusun sebuah proposal, tapi malah disesatkan ke arah yang salah. Kalian bisa loh ngisi, misal nih ada pemateri yang bilang kalian bisa loh ngisi di dalam sebuah RAB-nya itu dialihkan ke yang lain aja. Misal. Kalau dananya kan kadang harus dihabiskan tuh, biar kita bisa menyerap keseluruhan. Nah itu banyak yang ya besok alihkan ke yang lain aja, walaupun aslinya kita nggak butuh itu. Nah, itu artinya justru menyesatkan mahasiswa. Kadang tidak sesuaian antara RAB dengan kenyataan. Ya, betul sekali. Dan itu dialami oleh hampir seluruh mahasiswa kayaknya. Ya. Ini suatu kejahatan juga ya, Bung Iqbal. Iya. Tapi saya ingin menarik garis lurus di sini. Orang itu kan pengen join organisasi mahasiswa itu karena biasanya karena apa? Komunikasi, pengen public speaking gitu ya. Mungkin. Terus yang kedua Pengalaman. karena pengalaman. Bisa. Yang ketiga karena relasi. Itu kan jawaban yang sangat apa ya? Sangat biasa gitu loh dijawab. Kenapa ingin join? Pasti karena 3 ini. Di wawancara pasti ada itu. Iya. Alasannya kenapa gitu. Nah ini kan pasti di wawancara selalu ada itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah 3 hal ini hanya bisa didapatkan ketika Anda bergabung dengan organisasi? Bung Fatah gimana? Oke, kalau menurut saya ya tidak hanya di organisasi mahasiswa. Iya. Kita bisa mendapatkan itu semua di luar organisasi mahasiswa. Di luar organisasi. Misalnya ada kepanitiaan di luar. Volunteer di luar, seperti ya mungkin ketika ada kegiatan konser gitu kita bisa menjadi volunteer atau panitia di situ. Kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, ada kegiatan bersih-bersih sampah tuh ada komunitasnya gitu. Terus komunitas lain di luar organisasi. Jadi ya menurut saya sih bisa dapatkan itu gitu loh. Mungkin kalau organisasi mahasiswa itu hanya salah satunya aja seperti itu. Berarti orang yang tidak join organisasi bukan disebut orang yang tidak aktif ya? Tetap bisa aktif tapi di luar organisasi mahasiswa ya? Betul. Oke, kalau menurut Bung Iqbal gimana? Saya hormati juga kepada Bung Fatah sih, karena melihat di tetangga-tetangga saya ini berbicara dengan orang yang tidak mengikuti organisasi di kampus pun juga bisa aktif, justru malah aktifnya di luar kampus, di masyarakatnya. Karena justru kan ada yang bermindset di pikirannya itu tentang kenapa aktif di kampus padahal yang deket-deket aja justru malah sering membantu kita gitu loh. Nah itu juga bisa didapatkan di situ. Jadi tidak perlu ikut selalu organisasi atau kepanitiaan, tetapi juga bisa selain itu pintar-pintaran aja memanfaatkan di lingkungan sekitarnya seperti itu, Mas. Di lingkungan sekitar juga ada organisasi ya, Karang Taruna gitu ya. Benar. Itu bisa dimanfaatkan juga berarti. Tapi terakhir untuk Bu Ridho, gimana? Untuk 3 ini apakah bisa didapatkan ketika kita tidak ikut organisasi mahasiswa? Jelas, tentu bisa dong. Gimana caranya? Mau menambahkan dulu aja dari yang disampaikan sama Bung Iqbal tadi. Di sekitar kita masih banyak organisasi dan itu sangat benar sekali. Kita nggak usah jauh-jauh, nggak harus ke organisasi mahasiswa juga. Sekitar kita banyak yang open recruitment pengurus, open recruitment volunteer, kegiatan-kegiatan komunitas sosial yang kayak tadi, komunitas bersih-bersih lingkungan, itu masih banyak sekali. Nah, kalau bisa dibilang mau mencari 3 poin itu tadi masih sangat bisa dan nggak harus di organisasi mahasiswa. Mungkin banyak orang yang mengenal ada istilah, nih sorry tak angkat aja istilahnya, ada yang kura-kura sama kupu-kupu tuh. Oh iya betul. Ya kan, kalau kura-kura tuh dinilainya orang yang mahasiswa, organisasi mahasiswa. Organisasi yang mahasiswa yang ikut organisasi mahasiswa. Sedangkan orang yang kupu-kupu ya mereka selesai kuliah langsung pulang. Padahal kita nggak tahu loh. Padahal kalau dia di luar sana tuh juga ikut organisasi yang lain. Iya betul. Dia bisa aja kura-kuranya tapi nggak di kampus, tapi kura-kura di organisasi lain, kuliah rapat dan kuliah kegiatan nggak langsung pulang gitu. Tapi banyak yang mengejudge orang kuliah pulang itu mereka
ikut apa-apa. Ya nggak ikut apa-apa, nggak aktif apa-apa, nggak berpartisipasi apa-apa. Padahal konteksnya hanya di dalam kampus, istilah itu. Berarti hal tersebut tuh bisa didapatkan walaupun tidak ikut organisasi Iya, mahasiswa gitu ya. Dan itu sebenarnya menarik karena banyak sekali stigma yang kita dengar ya di lingkungan sekitar. Kayaknya ngapain ikut organisasi mahasiswa, buang-buang tenaga, buang-buang duit gitu ya. Sekarang kan banyak stigma kayak gitu. Iya banyak banget. Ya, tapi kalau stigma itu benar-benar muncul, apakah stigma itu benar atau enggak? Kalau di kondisi saat ini, aku bisa katakan 70% benar. Oh iya. Kenapa? Karena di kondisi saat ini, Gini. aku menilai zaman sekarang itu zamannya kayak organisasi yang profit lagi. Iya. Udah bukan organisasi yang kita mengandalkan dana, misal dari dana fakultas atau dana dari kampus yang bisa kita serap, itu nggak cuman itu. Kalau sekarang aku bisa mengatakan bahwasanya organisasi mahasiswa sekarang itu harus beradaptasi dengan kondisi juga yang di luar sana tuh organisasi udah mulai banyak organisasi yang profit, bukan non profit lagi. Jadi mereka menonjolkan kewirausahaannya juga ada, terus membuat sebuah produk dan lain sebagainya. Nah, tapi kan untuk yang kondisi sekarang, masih sampai sekarang, kebanyakan mahasiswa hanya ingin menyerap habis dana dari fakultas, dana dari kampus. Sedangkan bisa dimanfaatkan lagi di jejaring yang lebih luas menjadi organisasi yang profit. Gitu. Oke. Dan itu pun pemanfaatannya biasanya cuma di sekitar kampus saja. Ya, Tidak mungkin secara menyeluruh ya. Kalaupun kewirausahaan yang ditawarin ya teman-teman kelas, Nah, itu. teman-teman satu organisasi. Ini buat apa jualan gitu risol kan? gitu ya. Aduh. Open PO gitu ya. Yang PO keluarga sendiri. Dan kadang yang beli pun terpaksa ya, karena temen itu ya. Kadang dia sendiri juga beli. Mas. Buat ngabisin stok. Nah, itu loh. Harusnya kan bisa di jejaring yang lebih luas lagi. Iya benar. Tuh. Dan pendanaannya pun kesulitan gitu ya. Iya. Ini kita ngomong berbasis data ya. Karena kan banyak sekali stigma yang diberitakan. Salah satunya di Kompasiana juga, di Indonesia, di web apa gitu juga ada tentang stigma ngapain ikut organisasi gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, kalaupun kita ikut organisasi yang misalnya dalam tanda kutip bagus, kira-kira itu masih bisa diperdebatkan nggak stigma itu? Kalau kita ikut organisasi yang bagus loh ya, gimana Bu Fat? Oke, sebenarnya kita ulas dulu definisi bagus itu yang seperti apa, Iya, Mas Alfian. indikator bagus itu Nah, Oke. menurut Mas Alfian seperti apa? Bagus ya. Definisi bagus. Nah, Nah, kalau saya dari bagus itu dari visi organisasinya. Oke. Yang pertama, yang kedua tipe pemimpinnya. Karena pemimpin ini kan menentukan arah juga. sangat. Iya, karena dia kan kepalanya. Kepalanya, kalau kepalanya Kalau kepalanya Masalah. bengkong kan tubuhnya juga bengkong. Iya kan, kalau kepala kita tegak, badan otomatis tegak. Gitu setuju. kan. Kalau nggak kena nggak. beda. Terus yang ketiga itu anggotanya suportif. Kalau saya. Oke. Ya, jadi kalau misal kriterianya seperti itu, menurut saya ya bisa aja, oke aja gitu loh. Kalau anggotanya juga suportif, saling support, Ya. dan apa namanya, nggak yang pasif, nggak yang ketuanya harus kemana-kemana sendiri. Menurut saya sangat bisa apa namanya dijadikan untuk ya cuan. Kalau misal organisasi itu ini bagus, berarti dia nanti ketika kita masuk di situ kita mendapatkan benefit yang juga sesuai seperti itu. Dan mungkin saya mau menyinggung sedikit Mas Rido yang IO tadi. Ya mungkin bisa dikatakan benar juga. Namun ketika kita masuk kan kita juga harus tahu. Ya ini yang sulit ya, yang Mas Iqbal juga katakan. Orang-orang tuh sebenarnya masuk karena apa? Nah, pengennya apa itu? Iya. Itu satu. Dan kalau misal semua bisa satu visi ya, pengennya ya roda organisasi tetap berjalan, ya menurut saya yang IO itu tadi mungkin kita harus tanya dulu ke mahasiswa kan, acara itu ke siapa, tujuan ke siapa, kan juga kembali lagi ke mahasiswa gitu. Nah, ketika membuat acara itu ya harus dilibatkan mahasiswa yang aktif, itu inginnya tuh acara seperti apa, kemudian kita bisa memfasilitasi hal tersebut, dan juga itu kan membantu mahasiswa aktif juga seperti itu. Jadi nggak yang kayak benar-benar IO, cuman IO-nya ini bermanfaat untuk ya mahasiswa itu sendiri. Kayak gitu. Tapi kan gini, Bung Iqbal, kan kalau seorang di organisasi mahasiswa ya, itu kan perlu ada kepala seperti yang kita ungkapkan tadi gitu Ya, ya. benar. Kepalanya harus bisa membawa organisasinya kemana gitu kan. Dan salah satu faktor kita masuk organisasi kan karena siapa ketuanya. Oke, ya Gitu. benar.
Kalau menurut Bung Iqbal, kira-kira gimana tipe pemimpin yang seharusnya ada di organisasi mahasiswa? Kalau tipe pemimpin ya, Iya. Bung Al. Tipe pemimpin dari saya itu ya, kalau di organisasi itu kan memang benar tadi yang dikatain Bung Al, itu yaitu harus tegak, yang harus bisa membawa organisasi itu ke arah yang mana, ke arah yang baik atau ke arah yang buruk gitu kan. Ya tentunya ke arah yang baik lah ya. Nah, itu pemimpin yang harus bisa menginspirasi terutama di anggota-anggotanya, karena ketika pemimpin itu memimpin suatu organisasi, kalau tidak bisa menginspirasi, memotivasi anggotanya, itu pasti bakal nggak ada support dari anggotanya gitu loh. Jadi memang benar-benar menjadi pemimpin yang baik itu yang pemimpin yang harus bisa merangkul teman-temannya, anggota-anggotanya agar bisa sama-sama saling support gitu, Bung Al. Kalau saya balik seperti ini, misalnya pemimpinnya itu sudah bagus, Ya. dia punya visi ke depan, dia punya apa ya, dia punya skill kepemimpinan yang bagus itu, tapi anggotanya tidak support pemimpinnya. Kira-kira itu masih bagus gak organisasi yang sehat nggak seperti itu? Sebenarnya itu bisa ditanyakan lagi ke anggota-anggotanya. Iya. Kenapa itu permasalahannya seperti apa? Oh, Apakah oke, memang oke. benar-benar gara-gara, pasti ada gara-garanya itu. Apa gara-gara malas karena organisasinya monoton atau apa gitu kan. Nah, semisal nanti sudah ada jawaban dari anggota-anggotanya nih, tentunya kan ketua atau pengurus intinya kan pasti menanyakan ke anggota-anggotanya, oh ternyata ada masalah ini yang membuat atau menyebabkan anggota tersebut menjadi malas atau nggak mau support lah gitulah. Nah, jadi nanti permasalahan itu bisa dibenahi bareng-bareng gitu. Oke, saya pengen bertanya satu hal kepada Mas Ridho ya. Ini pengalaman juga sudah cukup banyak gitu ya. Dan sudah Disebut terus Thomas saat itu. iya, karena kita menghargai ya kan, Iya, menghargai senior lah. Cukup segan saya sebenarnya bertanya ini. Ini kan Mas Ridho sudah berkali-kali untuk ikut organisasi, dan visi misi dari organisasi masing-masing itu kan berbeda-beda gitu. Dan zaman sekarang menurut Mas Ridho visi seperti apa yang harus yang harus dimiliki oleh organisasi mahasiswa? Oke, dari namanya aja visi. Visi itu kan merancang untuk ke masa depan. Iya. Kalau disebut visioner berarti ya menyusun rencana yang ada di masa depan gitu. Tapi aku mau sedikit membantah, tapi bukan berarti aku tidak setuju 100% tentang apa yang pemimpin lakukan untuk menyusun di masa depan. Iya. Ada satu hal yang pengen aku tekankan, itu jangan lupakan dulu permasalahan yang ada di dalam. Oke. Kebanyakan orang, aku akan bawa organisasi ini ke masa depan, membawa ke rancangan-rancangan udah luar biasa, besok seperti ini, tapi lupa dengan masalah yang di dalam. Oke. Jadi kan masalah, ibarat kata kalau dalam sebuah keluarga ya, dia pengen membuat keluarga yang, kalau dalam Muslim kan sakinah mawaddah warahmah. Iya. Nah itu bagaimana dia menghimpun, dia mendidik anaknya, dia kalau dalam Islam juga itu kan suami yang bertanggung jawab penuh di dalam sebuah keluarga, itu bagaimana dia mengarahkan sebagai kepala keluarga. Nah pentingnya ada di situ dulu. Tapi aku banyak menilai karena pengalaman kita di organisasi mahasiswa, itu banyak organisasi mahasiswa yang malah pusing dengan masalah sendiri. Oke. Aku ketika waktu itu masih tergabung, aku tidak terlalu merasakan. Tapi setelah sudah selesai dari organisasi tersebut, ternyata kelihatan banget ketika kita memantau atau melihat orang-orang yang di dalam sebuah organisasi tersebut pusing sendiri dengan masalahnya. Ambil contoh aja di sebuah kepanitiaan. Iya. Mereka yang sibuk sendiri, pusing sendiri dengan masalahnya, panik sendiri ini itu, tapi dia tidak melupakan sasaran dari program tersebut itu sebenarnya apa. Oke. Melupakan sasaran programnya. Semisal kalau sebuah konser lah, belum lama ini juga aku belum lama sih, tapi ya udah cukup lama juga, ada beberapa konser yang dia terlalu fokus dengan masalahnya sendiri, tapi tidak melihat bagaimana sasaran konsernya. Oke. Melupakan lah intinya. Oke. Kan intinya ada di situ gitu loh. Oke, kamu memang benar tadi aku katakan mengurus permasalahannya, tapi bukan berarti fokusmu cuma ke satu titik aja. Itu jangan seperti itu. Tapi jangan lupa juga dengan program yang kamu lakukan itu sasarannya seperti apa. Oke. Kan banyak juga tuh yang organisasi mahasiswa sekarang itu, harusnya organisasi mahasiswa itu sasaran programnya untuk siapa sih? Oke. Apakah untuk internal pengurus atau untuk mahasiswa dalam satu jurusan, dalam satu fakultas atau dalam satu univ gitu? Itu banyak sekarang itu yang salah kaprah di situ. Tidak mengetahui ya sebenarnya Ya, tujuannya buat siapa. Benar, dalam rapat kerja tiba-tiba sudah mencanangkan sebuah program, tapi kita tidak tahu kebutuhan mahasiswanya sebenarnya apa. Oke, berarti secara tidak langsung ada salah satu hal yang memang harus dibenahi itu
proker ini untuk siapa, Iya. program kerja ini itu untuk apa gitu ya, masih relevankah program kerja ini Ya, gitu. benar banget. Banyak yang cuma turunan dari yang kabinet lalu Iya. ikut-ikutan dibuat lagi. Dari zaman kolonial kan masih diteruskan. Masih aja. Dan kadang alumni ada yang protes kok. Wih. Hilang. Kok namanya ganti? Ini sebenarnya jadi sindiran kalau teman-teman tahu konten TikTok namanya sastra mesin. Ya, itu kan banyak sekali sindiran di situ ya. Tapi ya kita tidak membenarkan hal tersebut ya. Seharusnya memang ada perubahan revolusi yang Iya, bisa diubah gitu loh. Dan ini sebenarnya menarik pembahasan ini karena saya pernah baca sebuah buku yang mengatakan kalau kita tuh harus fokus pada tujuan dan sistem, bukan hanya tujuan saja mengabaikan Iya. sistem, bukan hanya sistem saja mengabaikan tujuan ya. Kalau tidak salah bukunya namanya Atomic Habits Mas Fatah. Iya. Oke. Pernah baca judulnya Mas? Iya itu. Dan memang harus dua-duanya harus digapai gitu ya. Berarti secara nggak langsung Mas Vito mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu harus relevan dengan kebutuhan. Iya, betul banget. Oke, Mas Fatah gimana? Oke, mungkin menyambung dari Mas Rido dah. Kan tadi kan Mas Al juga bilang bahwa menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Maka dari itu ketika di awal kepengurusan pasti ada yang namanya need assessment, assessment kebutuhan. Gitu. Iya. Jadi kita melihat sejauh mana sih kebutuhan dari mahasiswa itu sebenarnya pengennya apa sih gitu. Dan nggak masalah ketika nggak ada proker yang tahun lalu karena memang mungkin nggak dibutuhkan di situ ya nggak masalah. Dan ada program kerja yang baru yang mungkin memang lebih relevan dan dibutuhkan ya oke aja gitu. Namun yang di sini kan menjadi permasalahan kan mungkin ya orang-orang yang mengurusi di situ mungkin ketuanya, pengurusnya itu terlalu dalam tanda kutip takut gitu loh dengan apa yang akan terjadi setelah itu gitu loh. Ada intervensi mungkin dari luar ya. Mungkin saja seperti itu gitu, ada intervensi dan ketika ya sebenarnya mereka hanya takut akan hal itu gitu loh. Jadi ya itu yang membuat mahasiswa organisasi nggak bisa berjalan dinamis. Ya masa harus itu aja kan juga enggak gitu loh. Aja konstan terus ya. Mungkin masa ya sekarang 2025 sama kayak 98 gitu, 2000 juga enggak juga gitu kan. Nah, pasti ada perkembangannya gitu. Iya, tapi kan kadang kalau kita mau mengubah sesuatu pasti butuh persetujuan dari orang banyak gitu ya. Ya, Itu kan salah satu yang jadi jadi tangga lah buat kita mengubah sesuatu gitu. mungkin Mas Al ada pengalaman gitu. Selaku juga merupakan salah satu ketua organisasi. Keren. Teman-teman ini ketua semua ya, jadi kecuali saya. Saya anggota. Kalau Bung Iqbal, Mas Iqbal. Sorry, saya di sini host ya. Kita pakai huruf H. Dijawab dulu, baru dilempar. Sorry kita dilarang mengintervensi. Saya menjunjung tinggi Tidak ada peraturan seperti itu loh. tidak ada intervensi tadi seperti kan Bu Fatah mengatakan tidak ada intervensi. Saya mengamalkan itu. Itu kan intervensi di organisasi mahasiswa, bukan di podcast. Karena saya terdiri dari berbatang-batang. Jadi, saya tidak mau jawab itu karena biar teman-teman yang jawab daripada saya. Bung Iqbal, menyambung dari Mas Fatah tadi, mengatakan kalau tidak boleh ada intervensi seharusnya, dan seharusnya organisasi itu progresif, tidak hanya mengandalkan stuck di situ saja gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti outputnya adalah organisasi itu hanya memiliki beberapa proker saja, tidak banyak-banyak? Apakah itu bisa sebenarnya? Oke. Pengalaman yang saya alami juga ya Bung Al. Karena kan dulu pernah ikut organisasi, salah satu anggota dari organisasi lah. Anggota Organisasi. Saya anggota. salah satu ketua Anggota Anda dari- banyak maksudnya gitu. Saya anggota. Saya termasuk anggota seperti itu. Anggota saya maksudnya gitu kan. Saya anggota. Saya di depan sama belakang ini. Sayanya di belakang. Saya di depan. Kalau ada di depan berarti ada pemimpinnya. Saya Mana belakang? anggotanya saya anggota. Nah, saya anggota nih, Oke. Bung Al. Nah, karena di pengalaman tersebut kan saya mengalami peleburan nih dari dua organisasi ini, yang satunya dari sinilah, dari negara sini dan negara sini. Jadi jadi satu. Nah, kan di situ kan banyak proker yang berbeda-beda nih, Bung Al. Berbeda-beda banyak lagi. Nah itu. Nah kemudian dalam perumusan program kerja yang dimana itu harus menjadi satu, nah itu banyak sekali pertikaian, perselisihan yang mana ini harus ada, proker ini harus ada, dan itu pun juga terkena tekanan dari kakak tingkatnya yang dimana itu
Nah ini kan memang proker yang memang harus dibutuhkan dan ini juga harus. Nah padahal selama satu periode itu kan juga waktunya bukan sebentar, tapi juga kalau proker sebanyak itu kan juga belum tentu terlaksana semua. Dan mungkin malah kita hanya terfokus pada proker-proker tersebut tanpa memperlihatkan atau melihatkan permasalahan yang ada di luar gitu loh, yang mana mahasiswa itu organisasi itu wadah sebagai mahasiswa, wadahnya mahasiswa, tapi malah kita fokus ke proker-proker itu aja. Proker-proker yang harus dijalankan, padahal itu belum tentu semuanya bisa bermanfaat bagi mahasiswa Iya, gitu. betul sih banyak tekanan ya Iya. dari luar juga. Banyak banget. Tapi kalau dengan kita memandangkan organisasi mahasiswa ini dananya terbatas juga, sumber dayanya juga terbatas Iya. gitu. Apakah organisasi mahasiswa ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bisa berguna di masyarakat luas, Bang Iqbal? Bisa Caranya bagaimana? dengan melihat situasi sekarang atau lingkungannya. Kiranya itu ketika kita membuat acara atau membuat program dari organisasi tersebut itu apakah masih bisa bermanfaat bagi orang-orang tersebut atau tidak gitu. Kalau misalkan memang tidak ada manfaatnya atau minim manfaatnya, nah itu mungkin bisa di kesampingan dulu. Kita fokus ke permasalahan yang ada di lingkungan dari organisasi tersebut. Oke, berarti sebelum kita keluar kita harus menilai dulu organisasi ini pasti kan bersih dulu ya. Iya. Jangan sampai kita keluar tapi ternyata masih ada masalah internal seperti yang katakan Mas Ridho tadi ya. Iya. Nah, saya ingin menarik sesuatu di sini Mas Ridho. Sekarang kan banyak, dulu kita mendengar cerita kalau kalau mahasiswa ini menjadi garda terdepan dalam perubahan sebuah negara gitu ya, termasuknya Republik Indonesia gitu ya. Kalau bahasa gaulnya agent of change gitu ya. Nah, sekarang apakah mahasiswa itu masih bisa menyandang sebagai agent of change atau enggak? Oke. Agent of change, agen perubahan ya. Iya, agen perubahan. Kalau aku mengatakan apakah mahasiswa masih bisa dikatakan atau enggak, masih bisa. Masih bisa. Ya. Cuman enggak tahu kenapa ya, kalau kita dalam konteks sebuah program ini akan membawa perubahan atau tidak, itu aku malah bisa mengatakan lebih bagusan organisasi di sekolah daripada di mahasiswa. Di sekolah? Ya. Di sekolah tuh maksudnya di SMA? Iya. Oh, iya. Oke, kita lihat aja mungkin kondisi di Jogja sekarang. Iya, oke. Banyak sekolah-sekolah yang bisa membuat event sangat besar, sponsornya Iya, di jelas, mana-mana. Tapi kalau kita bandingkan dengan organisasi mahasiswa yang ada di kampus, mah justru sponsornya itu aja. Terus kita nanti malah disuruh jualan lagi dari sponsor itu dan lain sebagainya, kan kok malah bagusan yang siswa ya, aku lihat-lihat gitu. Dan Iya bahkan sih, benar. aku pernah menelusuri ke beberapa sekolah, beberapa temanku itu juga di setiap sekolah tuh udah memiliki kas yang paten. Kas dia itu sangat besar. Oh. Bukan dari dana dari sekolahnya, tapi mereka mengumpulkan dari tahun ke tahun. Bahkan ada yang punya kas lebih dari 50 juta dan lain Masya sebagainya. Allah. Kan kalau kita bandingkan dengan organisasi mahasiswa kita yang terkadang ada yang fokusnya ke demo juga tapi melupakan program dan sebagainya, itu gimana caranya biar sebuah organisasi mahasiswa itu tuh nggak bingung dalam menentukan arah gitu. Nah, Oke. kalau balik lagi ke program ya, kalau dalam sebuah organisasi itu aku lebih suka programnya itu lebih ke kualitasnya, quality not quantity, Oke. tapi tidak melupakan prinsip keadilan. Jadi anggap contoh aja, semisal kita fokus hanya ke 3 program. Kita fokus ke 3 program, tapi jangan lupa prinsip keadilan di situ adalah program itu bermanfaat nggak cuma ke orang-orang tertentu. Oke. Misal nih, program ini ada di bidangnya olahraga. Nah, kita fokus ke program itu kan berarti kualitasnya kita tingkatkan. Tapi otomatis yang merasakan kan hanya orang-orang yang suka olahraga. Artinya keadilan itu belum diterapkan gitu loh. Oke. Nah, makanya aku mengatakan kualitasnya ditingkatkan, difokuskan ke kualitas tapi tidak melupakan prinsip keadilan. Oke. Berarti lebih terfokus pada kualitas dibanding kuantitas ya. Ya. Kalaupun nanti toh prokernya cuma 3 tapi semua bermanfaat, lebih baik daripada 10 Ya, tapi benar. cuma sekedar berjalan Ya, gitu kan. Banyak yang mereka pada pusing sendiri di proposal dan LPJ. Nah, Kalau itu. saking banyaknya proker tuh, Iya. pusing lah mereka ribut sendiri. Jujur aku sebagai pengamat, ini ngapain mereka kok malah pusing sendiri, gorawiri sendiri gitu loh. Ya kan mending Sebagai pantit organisasi kan. Aduh.
Tapi saya tertarik satu hal, Bu Kata. Banyak sekali orang atau mahasiswa yang ikut organisasi itu merasa waktuku terbuang banget loh. Ini organisasi kesel-kesel ini, kadang ketinggalan kuliah. Itu menurut Bu Kata gimana? Oke, kalau menurut saya tergantung bagaimana orang itu bisa mengatur waktu. Kembali lagi, mengatur waktu ini hal yang kayak pisau ya, mata pisau, di mana di sini bisa berbahaya, kalau di sini ya Dua mata pisau. mata pisau gitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita untuk mengatur waktu gitu. Dan mungkin buktinya di sini ada banyak pemimpin-pemimpin di organisasinya masing-masing dahulu yang Cermin Mas, cermin. yang menurut Antum saya ya. yang menurut saya masih bisa melakukan kegiatan yang lain. Mungkin Mas Iqbal masih bisa mengikuti kegiatan di kampungnya, Iya. masih bisa mengikuti kegiatan di luar, seperti mengajar les dan sebagainya. Mas Oh, itu masih bisa. Mas Alfian juga masih bisa mengikuti kegiatan di desanya gitu, di pantai ya Mas ya. Iya, saya berjemur saya. Nah, ketika kita bisa seperti, ya buktinya kan ada gitu loh, ada di sini gitu loh. Berarti kan ya sebenarnya kalau misal permasalahan itu hanya alasan aja sih kalau menurut saya. Alasan untuk mungkin terlepas dari organisasinya, atau karena udah males dia buat alasan seperti itu kayak gitu. Tapi kan dengan sandangan gelar agent of change tadi ya, itu kan artinya menuntut mahasiswa untuk ayolah kita berjuang buat republik ini gitu loh. Bahkan kadang ya mohon maaf, ada teman kita yang meninggalkan kuliah demi ikut bersuara untuk menyuarakan aspirasi yang kata ini aspirasi dari masyarakat gitu ya. Nah, itu menurut Mas Mata gimana? Untuk agent of change atau agen perubahan ini yang mungkin kita juga pernah ikut demo dan sebagainya. Iya. Nah, kita juga perlu lihat demo itu sebenarnya pure dari masyarakat kah, atau ya pure memang isu yang diangkat itu ya isu dari bawah gitu loh. Iya. Nggak yang mungkin hanya pengalian isu aja kan juga bisa aja gitu. Dan kan sekarang juga banyak demo-demo yang dalam tanda kutip ditunggangi gitu oleh oknum-oknum tertentu gitu loh, yang mungkin nggak menginginkan ini tetap ada, jadi terus ada di demo dan sebagainya kayak gitu. Nah, harus dilihat juga dari berbagai sisi kayak gitu Mas. Iya. Soalnya saya tadi baca di beberapa berita ya, memberitakan tentang mahasiswa ini sebenarnya kadang nggak tahu yang di demo itu apa. Sekedar ajakan teman untuk ya nanti kita kumpul di sana, kita demo gitu. FOMO. Nah, kayak gitulah Tiba-tiba bahasanya. bawa amplop. Nah, itu saya tidak tahu ya itu. Mungkin Bu Rita Belum pernah merasakan sih, tapi banyak cerita. Tapi kayak nanti gitu. amplop izin sakit. Izin kuliah berarti ya. itu kan artinya banyak sekali ajakan-ajakan seperti itu gitu loh, yang seharusnya mereka tuh bisa memilih antara saya ikut atau enggak berdasarkan pemikiran mereka sendiri, bukan ajakan teman gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bung Iqbal lah, apakah ada pengalaman seperti itu Bung Iqbal Saya untuk diajak ya menyuarakan aspirasi lah? sebenarnya ada, cuman saya menolak dengan halus. Kenapa itu? Karena menurut saya kalau melihat pemerintah atau melihat masa-masa sekarang ya, demo katanya bapaknya teman saya ini. Beneran. Siapa namanya bapaknya teman saya. Anda? Ngapain demo? Emang didengerin sama pemerintah kan kata gitu. Nah itu terus saya tanyakan nih pada teman-teman yang ikut demo. Terkadang itu juga saya bertanya, tapi mereka tidak tahu yang didemokan apalagi benar yang dikatain sama Bung Fatah tadi. Nah, terus habis itu lah kenapa ikut demo? Nggak apa-apa, ikut aja gitu. Nah itu kan berarti banyak sekali orang-orang yang ikut demo itu yang nggak tahu banyak apa enggak ya. Cuman salah satu aja sih, salah satu orang yang ikut saya tanyakan. Itu banyak sekali yang tidak tahu apa yang didemokan gitu lah. Jadi mungkin kalau pengalaman dari saya sendiri tidak ada terkait dengan demo, karena saya juga jarang sekali bahkan tidak mengikuti seperti itu gitu Bung. Tapi kan kita perlu juga untuk menyuarakan aspirasi Bung Iqbal. Gimana? Justru kalau menyuarakan aspirasi, kalau dari saya malah lebih di media sosial gitu loh Bung Al. Oke. Itu malah bisa terdengar dari apa namanya, reporter-reporter yang meliput dari media sosial, karena ada postingan seperti ini, terus di review sama reporter sini, reporter sini, Katanya no viral no justice itu ya. Ya, benar. Gitu Bung Al. Oke. Saya Mas Ridho, ini tentang kita menyangkut tentang aspirasi itu tadi lah. Berarti bagaimana seharusnya mahasiswa itu bisa berperan sebagai agen perubahan tadi?
Oke, aku mau sebelum ke situ mau meneruskan yang Bung Iqbal tadi Oke. ya, tentang media sosial itu ya. Memang untuk saat ini itu sanksi yang paling jerak itu sanksi sosial, Oke. terutama dari media sosial. Jadi kalau kita mau memberi sanksi kepada, anggap aja pemerintah, Iya. berikanlah sanksi sosial, itu akan lebih jerak kalau menurutku. Jadi ada sebuah kejadian, nggak cuma satu tapi beberapa kejadian ini. Aku mohon izin dulu kepada admin dari Merapi Uncover. Banyak orang yang melaporkan kasus malah di Merapi Uncover, bukan ke aparat yang berpihak, Iya benar yang sih. bertanggung jawab. Misalnya, aku mengalami kekerasan seksual, dia lebih suka cerita ke Merapi Uncover, diposting, terus kalau semisal ada bukti videonya dicari tuh. Nah itu kan sanksi sosialnya lebih kerasa daripada benar kita sih. melaporkan semisal, mohon maaf ke kepolisian atau ke manapun itu yang bertanggung jawab, itu malah nggak selesai-selesai Iya, masalahnya. Gitu. Nah itu sebagai contoh, ternyata sanksi sosial itu lebih jerak, lebih membuat jerak kepada pelakunya. Nah, kalau tentang tadi ya, apa tadi agent of change ya? Iya, bagaimana Mas Wah bisa berperan di situ? Oke, sekarang kan zamannya memang sudah zaman yang sangat teknologi banget, Iya, digital banget gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus apa ya, harus mengurangi penggunaan handphone. Pokoknya jangan terlalu sering terketergantungan AI semisal GPT atau bagaimanapun itu, tapi kita memang harus mengadaptasi dengan cara yang seperti itu. Ini zaman kita sudah seperti ini. Kita bandingkan dengan negara maju yang sekarang, itu mereka memang sudah berbasis teknologi lagi, sudah bukan berbasis terjun ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi yang lebih mempan itu memang teknologi. Jadi bagaimana kita mengadaptasi teknologi itu tapi tidak melupakan visi misi dari organisasi itu. Semisal kita masih membahas organisasi, jadi agent of change itu yuk kita libatkan teknologi untuk menjadi sebuah agent of change. Begitu. Oke. Berarti sebenarnya mahasiswa bisa berperan walaupun mereka tidak harus ikut apa ya? Ya ikut bersuara secara keras Ya, gitu ya benar. di non digital gitu ya, bukan di dunia digital. Padahal ada media yang seharusnya kita bisa manfaatkan di situ. Tapi saya mau berbicara tentang satu hal yang kemarin sempat viral juga. Ini saya juga baca di berita juga. Kalau kemarin ada berita mengenai di ospek, kalau tidak salah di ospek itu ada mahasiswa yang memang banyak sekali mahasiswa itu bahkan satu kampus ketika ada tamu yang berasal dari lingkungan pemerintahan, mereka datang berikan materi, justru mahasiswanya membalik badan dengan anggapan bahwa ini adalah cara saya untuk kebebasan berekspresi. Saya tidak mau mendengarkan ini, maka saya tidak mau berada di situ. Mereka membalikkan badan dan bernyanyi lagu-lagu apa ya, lagu-lagu tentang mahasiswa. keadilan ya, kemahasiswaan seperti itu. Mahasiswa gitu. Itu kan ya salah satu, mungkin kita bisa sebut kebebasan berekspresi, tapi yang saya ingin garis bawahi di situ, apakah memang tindakan ini bisa dibenarkan atau tidak, Mas Fata? Oke. Kalau menurut saya Ini sebagai mahasiswa ya, sebagai teman-teman. mahasiswa ya, ketika kita berpikir sebagai seorang mahasiswa, pasti di situ ada, ketika ada banyak kita dibenturkan, pasti kita pengennya ingin terbebas dari semua benturan itu. Iya. Pertama, sebagai seorang mahasiswa gitu. Namun ketika kita lihat di situ ada nilai-nilai kesopanan ya, dalam ya sebagai mahasiswa baru ada tamu yang datang terus seperti itu. Nah itu mungkin ada dualisme di situ ya. Iya. Di sisi lain memang ya menyuarakan kebebasan, dan mungkin karena stigma karena mungkin pemerintahan kita yang enggak ya, yang baik tapi belum Iya, sangat kontroversial lah. ya, belum begitu baik. Jadi ketika ada satu hal yang mungkin disusupi orang-orang dari pemerintahan, itu kok menjadikan hal yang loh, kok harus disusupi atau harus ada gitu loh. Nah, Iya. mungkin itu menjadi pertanyaan gitu loh. Dan ya itu tadi ada dualisme antara ya kesopanan seperti apa, terus yang sisi lain sebagai mahasiswa ya kita harus berpikir kritis. Kritis itu mungkin itu salah satu hak mereka untuk mengeluarkan pikiran kritisnya seperti itu. Dan itu kan sasarannya maba ya, dimana ya kan maba kan itu, Iya, mahasiswa baru. dimana maba tuh belum banyak mengetahui tentang seluk beluk organisasi, kecuali mungkin kakaknya ada yang ikut atau ada yang kakak tingkat itu kan. Nah ya, itu mereka perlu pendampingan lebih lah di dalam hal itu, seperti itu. Kalau dari Bung Iqbal gimana tanggapannya sebagai seorang mahasiswa ya ini dalam sudut pandang mahasiswa? Kalau dari saya sih ya sama tadi yang disebutin Mas Fatah, Bung Fatah tadi ya.
Karena melihat dari pemikiran maba itu kan masih memang benar-benar peralihan dari masa-masa apa SMA, SMP, SMA. Tapi ini apatis ya Iya. terhadap seperti itu. Nah, SMA ke kuliah kan terkadang kan belum tahu apa-apa tentang apa yang ada di dalam perkuliahan, apakah memang benar-benar sama atau ada hal yang berbeda. Nah, itu mungkin cara tersebut bisa menjadi membuka pikiran dari mahasiswa baru tersebut agar lebih kritis lagi dan lebih membuka pikirannya tentang apa yang ada di dalam perkuliahan yang harus dipelajari selain dari bangku perkuliahan gitu loh. Jadi dari sisi pemikiran juga terbuka menjadi lebih kritis gitu, Bung. Oke. Ini terakhir Bung Ridho, gimana tanggapannya terhadap itu sebagai dari sudut pandang mahasiswa? Kalau aku menganggapnya sih masih dengan cara yang salah sih ya. Iya. Karena mungkin dari panitianya itu mereka kesulitan dalam mencari masa untuk menyampaikan aspirasi, makanya melibatkan mahasiswa baru. Dia otomatis akan mendapatkan masa yang sangat banyak kan. Iya, yang Mahasiswa notabene baru. gampang untuk diajak ya. Benar banget, karena itu kan serangkaian ospek Iya. yang otomatis mahasiswa baru pasti mau nggak mau bakal diturutin dong. Nggak mungkin mereka nggak menuruti apa dari instruksi yang dari ospek itu. Makanya menurutku itu cara yang salah kalau mau dengan cara seperti itu. Karena ospek itu menurutku kan dari namanya aja kan, kalau misal di UNJ kan PKKMB. Iya, pengenalan kehidupan Nah, kampus. terus kalau di apa yang kampus lain ada yang PMB, mahasiswa PPAK PPSMB juga ya. dan lain-lain. Kalau menyisipkan dengan yang seperti itu salah. Tapi menyisipkan sebagai orang pemerintahan masuk di situ juga salah. Oke, berarti itu tidak bisa dibenarkan juga ya. Dan mungkin ada sebuah pertanyaan nih. Sekarang yang mengundang si orang pemerintah itu siapa? Iya. Apakah panitianya juga? Nah, itu juga jadi Terus pertanyaan. kenapa panitianya menyuruh mahasiswa baru untuk tidak mendengarkan dan menghadap belakang? Itu kan juga pertanyaan lagi. tanda tanya Atau juga. itu ada intervensi dari birokrasi kampus untuk mengundang ini, itu bisa jadi. Nah, intervensi yang seperti itu tuh salah kalau diterapkan di ospek untuk mahasiswa baru gitu. Karena ya mungkin untuk orang yang pandangannya ke arah politik, kehidupan politik oke. Tapi untuk yang arahnya dia pengen ke kedokteran, ke pendidikan, ke kehewanan, itu ngapain ikut kayak gitu? bukan jalurnya. Nah, bener kan? Ya itu makanya itu salah kalau diterapkan di ospek gitu. Oke. Tidak ada pembenaran di situ ya Ya. antara penyelenggara dan juga ya yang menyelenggarakan juga tidak bisa dianggap benar dan juga mahasiswa juga tidak bisa dianggap benar. Benar. Tapi ya itu tanda tanyanya juga, ini siapa sebenarnya yang ngundang ini? Iya kan? Yang ngundang ini kan sudah ada panitianya juga, kan sudah ada penyelenggaranya juga. Nah itu kembali lagi ke topik tadi yang dikatakan Mas Fatah, apakah tidak ada independensi di situ? Apakah ada intervensi di situ? Iya kan? Nah, itu kan berarti kalau saya rangkum dari pendapat teman-teman tadi, sebenarnya ikut organisasi atau enggak itu pilihan masing-masing, gitu ya. Dan mahasiswa ini walaupun tidak ikut organisasi, tapi mereka juga bisa berperan sebagai agen perubahan tadi melalui berbagai hal, melalui berbagai media. Salah satunya media yang bisa digunakan adalah media teknologi, ya media sosial gitu ya. Yang itu bisa digunakan untuk mahasiswa bisa bersuara dan juga menyampaikan aspirasi dan pendapatnya gitu. Tapi terakhir saya pengen minta closing statement dari masing-masing dan teman-teman di sini. Ini kan semua sudah berpengalaman di organisasi juga dan merupakan pemimpin organisasi mereka bertiga ini ya. Jadi kita juga akan bertanya gimana apakah ada masukan kepada teman-teman dari mahasiswa baru, mereka seharusnya ikut organisasi atau enggak, dan bagaimana kriteria mereka memilih untuk menentukan pilihan itu. Gimana dari Bung Iqbal terlebih dahulu? Oke. Buat maba-maba. Kalau dari saran-saran buat maba, jangan terburu-buru ikut organisasi atau tertarik masuk organisasi tersebut, tapi dipertimbangkan dulu apakah organisasi itu benar-benar bisa membangun sesuai dengan tujuan kita atau malah sebaliknya. Begitu juga ditanyakan kepada diri kalian, kalau kalian itu pengen masuk organisasi itu pengennya apa? Apakah cuman pengen PEM atau pengen ya ikut-ikutan mahasiswa lain lah, biar sama lah, biar nanti ada temennya, atau memang benar-benar lurus ingin membangun organisasi menjadi lebih baik. Nah itu dipertimbangkan dulu. Jadi buat teman-teman semuanya mahasiswa baru bisa dipertimbangkan lagi dan mencari apa yang ada di dalam organisasi itu, ke yang pernah ikut atau ke pengurusnya boleh, asalkan memang benar-benar bisa
menjadi pertimbangan yang bisa dipertimbangkan begitu. Oke, Bung Fatah. Oke, pesan saya untuk maba-maba 2025 ya Mas ya. Ya, 2025. 2025 ini ketika kalian ingin join ke organisasi, lihat dulu diri kalian gitu. Kalian kuliah untuk apa sih gitu? Kalau misal kuliah untuk yang pertama kalian kuliah itu nyambi atau enggak, nyambi kerja atau apa atau enggak, misal kalian juga nyambi kerja dan membiayai hidup kuliah sendiri, dan ketika kalian nggak bisa memanajemen itu, ya udah menurut saya nggak usah sekalian masuk ke organisasi gitu loh. Oke. Karena ya itu kan akan menghambat kalian. Tapi di sisi lain kalau kalian kuliah memang untuk ya kalau kerja kan setelah kuliah gitu ya. Kalau kuliah memang untuk hal-hal yang ingin kalian explore, ingin kalian pengen tahu dunia kuliah seperti apa, ya saran saya jangan sampai kebablasan yang baik-baik aja. Misal udah keluar pada jalur nih, ya udah kamu masuk ke jalur lagi seperti itu. Dan untuk organisasi silahkan mungkin sama kayak Mas Iqbal, pilih organisasi yang baik, bisa tanya-tanya ke kakak tingkat ataupun lihat-lihatlah di berita-berita atau apa organisasi yang baik yang seperti apa kayak gitu. Mungkin dari saya seperti itu Mas. Oke. Mas Ridho gimana? Kalau dari aku tidak perlu terlalu panjang. Kalau dalam diringkas itu no FOMO, being adaptive. Wis. Jadi intinya dalam, kalau ini untuk mahasiswa baru ya, Iya. ketika bergabung itu tidak FOMO, tapi tetap harus adaptif. Jadi FOMO-nya itu kan kebanyakan nih, kalau dari segi pengalaman, orang yang sudah bergabung ke dalam organisasi nanti susah untuk keluar lagi. Ya, dari pengalaman mungkin kebanyakan mas-mas ketua di sini, ketika melihat anggota-anggotanya tuh banyak yang aku nggak mau lanjut lagi gitu. Kita pertanyakan lagi, sebenarnya organisasi itu apakah mengekang anggota atau membuat nyaman anggota. Nah, itu. Kalau membuat nyaman, otomatis mereka nggak perlu pikir panjang untuk lanjut dong. Tapi kalau ternyata mereka tidak mau lanjut lagi, berarti ada pertanyaan di situ, apakah mereka nyaman di organisasi tersebut atau tidak. Oke. Gitu. Jadi pesan untuk maba tadi no FOMO and being adaptive, tapi untuk pesan untuk organisasinya yaitu tadi, lihatlah anggota kalian. Kalau anggota kalian masih tidak mau melanjutkan ke periode selanjutnya, berarti itu masih menjadi pertanyaan, mereka nyaman atau tidak. Oke, ini jawaban berkelas dari 3 narasumber kita. Tepuk tangan buat kita semua ya dari sini. Satu Mas lagi Alfian belum. Dari saya tidak usah ya, kita tutup aja ya. dari saya. Mas. Oke, dari saya mungkin ini aja. Ini kesimpulan aja dari pendapat teman-teman semua. Yang saya dapat di sini adalah kalian berorganisasi atau tidak itu kan pilihan kalian masing-masing. Kan jalan menuju kesuksesan ada yang lewat tangga, ada yang lewat lift, ada yang lewat eskalator, ya kan, beda-beda kan. Artinya walaupun kalian menuju kesuksesan yang sama, tapi kan jalannya berbeda-beda. Kalaupun kalian memilih jalan untuk berorganisasi, monggo, gitu loh. Kalaupun tidak, ya saya nggak ada masalah, saya nggak ikut organisasi, ya monggo. Tapi jangan buang-buang waktu kalian buat mengomentarin teman kalian yang apa lakukan apa gitulah. Nggak usah ngapain gitu loh. Kalian nggak ikut ya monggo, kalian ikut ya silakan gitu loh, saling menghargai aja. Jadi nggak usah banyak berkomentar kalau teman kalian ikut, dan kalaupun kalian ikut nggak usah berkomentar kepada teman kalian yang ikut organisasi. Itu semua ada di tangan kalian, dan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru. Kita ucapkan semoga kalian diberikan kelancaran dari semua harapan yang kalian cita-citakan. Harapan kalian masuk kuliah semoga bisa tercapai dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian podcast kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kali ini. Terima kasih juga Bung Iqbal, Bung Fatah, dan juga Mas Ridho. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam Triple N. Apa tadi? Tetap ada di ngobrol ngalor ngidul. Selamat sampai jumpa teman-teman. Yo.